Shalom warga kerajaan, inilah gambaran daripada gambaran artis tentang King David membawa yaitu tabut Tuhan yang diangkat oleh para imam masuk ke kota Yerusalem. Tetapi ini namanya gambaran daripada artis ya. Sebetulnya setiap 6 langkah mereka memberikan korban. Jadi jalanan itu trail of blood ya, penuh dengan darah persembahan. Tapi hari ini saya mau menceritakan pada saudara asal usul ketika yaitu tabut perjanjian ini dikuasai oleh tentara Filistin dan Tuhan tidak perlu dibela. Ya, dia menyelamatkan dirinya sendiri. Dan ketika ditaruh di kuil Dagon, malah Dagon yang tengkurap bersujud. Dan kemudian leher dan semua tangan kaki patung itu terserak kemana-mana. Dan sampailah dia ke rumah Abinadab. Abinadab itu nama bagus loh. Ab itu bapak. Nadab itu artinya generous. My father is generous. Dan mereka taruh di sana. Dan putranya dikuduskan namanya Eleazar. Untuk yaitu merawat yaitu tabut ini ya. Bukan dibersihkan di debu, enggak, dihormati. Tetapi sudah puluhan tahun, nothing happened. Kemudian dibawalah oleh David, sayang sekali, pakai cara Filistin. Apa yang terjadi? Memakai kereta, memakai pedati. Dan ketika saat itu agak miring, yaitu Utsa, saya percaya itu cucu daripada Abinadab, mencoba untuk menolong ya, dalam tanda kutip, menstabilkan. Tuhan tidak perlu ditolong. Apa yang terjadi? Dia disambar ya oleh kuasa Tuhan dan dia meninggal dunia. Lalu apa yang dilakukan oleh David? David taruh di rumah daripada Obed Edom orang Gad. Rumah daripada Abinadab ada di atas bukit. Sangat cocok sebetulnya ya. Ditaruhnya di mana tabut perjanjian. But nothing happened. Kayak berapa banyak orang sudah ikut Tuhan gitu lama. Mereka tidak alami apa-apa. Tapi 3 bulan di rumah Obed Edom. Tuhan memberkati seluruh keluarga Obed Edom. Dan seisi rumahnya dan apapun yang dia kerjakan. Cuma 3 bulan. Kita melihat dalam kenyataan banyak orang-orang percaya yang masih baru. Tapi sangat taat, sangat menurut pada Tuhan. Dan mereka mengalami breakthrough, mereka mengalami victory, mereka mengalami pemulihan yang luar biasa. Why is that? Saya kira rahasianya satu. Yaitu honoring the presence of God. Menghormati hadirat Tuhan. Kalau kita terlalu biasa, kurang rasa hormat itu. Ya, kita lihat bagaimana sekarang ini banyak orang enak di rumah, bisa pakai celana kolor sambil makan keripik kentang, ya, nggak usah mandi, nggak usah sikat gigi, ikut kebaktian bisa pilih sendiri. Come on, kita harus kembali pada the fear of God, menghormati hadirat Tuhan. Obed Edom itu menghormati hadirat Tuhan secara luar biasa. Dan kalau kita tahu, dia latar belakangnya menyedihkan sekali. Nama Obed Edom itu the servant, maybe the slave of Edom. Edom itu bukan orang Israel, berarti dia tinggal di daerah Edom, itu di daerah sekarang itu Jordania bagian selatan. Padang gurun. Kemudian disebutkan dia orang Gad. Di ayat 10 disebutkan, dia adalah orang Gad. Orang Israel tinggal di daerah Filistin. Mungkin keadaan saudara seperti itu. Tapi itu tidak menghalangi berkat Tuhan atas engkau dan keluargamu. Honoring the presence of God. God bless you. Amin.
Kasih senyum kanan kirinya dong, biar pakai masker kelihatan dari matanya kan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus baik, amin saudara. Seperti firman-Nya di dalam Mazmur 104-5, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Hidup kami Tuhan hanya oleh kemurahan-Mu. Hidup kami Tuhan sampai hari ini hanya oleh kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih
Yesus. Oh, kami gak bisa balas perbuatan itu. Selain kami bersyukur, oh, kami bersyukur Tuhan. bersyukur Tuhan,
hidup kami, hati kami, jiwa kami, tubuh kami hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Tuhan. Sebab Engkau Yesus, sebab Engkau Yesus, oh, sebab Engkau Raja, oh, untuk selamanya cintamu Tuhan, dan untuk selamanya kasih-Mu, kebaikan-Mu, oh, selama-lamanya Tuhan, oh, selama-lamanya Tuhan. Sebab itu kami bersyukur. Yes, yes, oh, yang terbaik bagimu Tuhan, Yesus. Sebab Engkau baik, sebab Engkau baik Tuhan. Wow, Yesus, yes, 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 Yesus Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Yes, yes. Sebab Tuhan, katakan bahwasanya untuk selamanya kasihnya, yes, kasih setianya selamanya. Sebab yes, memang Dia yang terbaik. Amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Dia baik, sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Angkat tanganmu, katakan sebab Dia baik, sebab Tuhan baik. Bahwasanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, Dia baik. Oh, bahwasanya untuk oh, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Yang percaya Dia baik, teman, beri tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Yes, Engkau baik Tuhan. Yes, haleluya, Dia baik. Oh, amin saudara. Yesus teramat baik. Haleluya. Woo. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya.
Wow, puji Tuhan. Kita bisa kembali beribadah dan luar biasa pemeliharaan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa lebih dahulu untuk menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang terus kami nikmati dari hari ke sehari dan bahkan anugerah yang selalu baru setiap pagi. Kami menikmati hidup dalam kemurahan Tuhan dan kami semakin bersemangat untuk selalu hidup di dalam tangan Tuhan, di dalam rencana Tuhan dan menggenapinya. Maka dari itu Tuhan bicara sekarang kepada kami untuk kami kembali mendapatkan tuntunan akan kehidupan kami, khususnya di musim yang spesial ini. Kami bisa tahu isi hatimu dan apa yang harus kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Musim terbaikku. Tentunya musim ini dalam rangka pandemi. Kok bisa? Kok bisa pandemi menjadi musim terbaik kita? Mari kita baca sama-sama Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bahasa Indonesia sehari-hari itu lebih direct. Dia bilang begini ya, sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Saudara dikasih Tuhan, di dalam musim pandemi ini, banyak hal yang terjadi, suka dan duka, banyak dukanya, banyak tidak enaknya, dan banyak tidak nyamannya. Namun firman Tuhan yang kita baca barusan mengingatkan kita supaya kita itu menghitung hari-hari sedemikian. Artinya kita merenungkan, mempelajari, mendapatkan faedah, makna hari demi hari. Saudara kita yang misalnya terinfeksi COVID, hari demi hari dalam isolasi mandiri itu menjadi sangat penting dan mahal. Teman-teman yang mungkin lagi mengikuti ibadah ini, keluarga rohaniku yang Anda mungkin masih isolasi mandiri, bukankah hari demi hari itu menjadi sangat mahal? Bukan mahal buat saudara saja, tapi mahal bagi keluarga Anda. Ya, keluarga yang menantikan kesembuhan kita. Di musim ini menjadi musim yang sangat spesial karena akan menjadi musim yang terbaik bagi kita apabila akhirnya ketika kita merenungkan hari demi hari yang kita lewati, yang sangat bisa disebut berbahaya, sangat fragile, yang harus di-handle dengan hati-hati, karena kita tidak tahu di mana datangnya virus lewat siapapun. Dan saya bahkan kembali memutuskan untuk mengurangi lagi nonton, membaca semua yang berhubungan dengan COVID. Karena cukup menakutkan dan mengintimidasi banyak yang kita baca, sudah dikasih Tuhan. Apalagi ditambah beban dengan segala kebohongan-kebohongan dalam pemberitaan tersebut, termasuk dalam WA-WA yang di-forward. So dikasih Tuhan, dalam hari-hari ini, bahkan kita harus lebih prihatin lagi. Saya menimbang dan memutuskan bahwa kita beribadah kembali on-site dan live streaming. Online dan live streaming. Yang on-site dan tetap muka kita tutup dulu. Karena mau mengamankan keluarga rohani sekali lagi. Agak berat namun harus dilakukan. Jadi yang biasa ibadah tatap muka jam 9, jam 11 termasuk yang di kilo 21, yang 2 kali ibadah, tetap kita tutup dulu ibadah tatap mukanya. Kenapa? Karena memang hari-hari ini Kalimantan Timur, Balikpapan termasuk daerah yang tertinggi di luar Jawa. Oleh sebab itu, kesempatan lagi kita merenungkan akan kehidupan ini karena hashtag di rumah aja
muncul lagi. Rumah sudah menjadi tempat yang aman bagi kita untuk menjaga dari keterpaparan dan terinfeksi virus yang mudah menjangkit gitu ya, saudara dikasih Tuhan. Nah, musim terbaik menjadi mungkin di musim pandemi ini apabila sesuai dengan firman Tuhan tadi kita menghitung hari-hari, menemukan makna dalam rangka menghitung tentunya kita bergaul dengan Tuhan lebih banyak. Yang disebut memperoleh hati bijaksana adalah kemudian kita mengerti kehendak Tuhan, kan gitu ya. Agar kami beroleh hati yang bijaksana ketika menghitung hari-hari, merenungkan setiap hari. Nah, kata bijaksana itu kan artinya kita mengerti isi hati Tuhan, kita mengerti kehendak Tuhan, kita mengerti tujuan kehidupan, kita mengerti semua yang terjadi ini untuk apa dan bagaimana memperlakukannya. Saudara dikasih Tuhan, maka musim terbaik yang akan kita alami di dalam musim spesial pandemi ini. Kenapa dia yang terbaik? Ada banyak musim kehidupan kita yang terbaik, termasuk keuntungan, kebahagiaan, doa-doa yang dijawab dan seterusnya. Tapi dalam hampir 2 tahun ini menjadi terbaik karena memang ini wabah yang mewabah ke seluruh dunia, sehingga menjadi spesial karena bukan cuma kita yang mengalami, seluruh dunia mengalaminya. Dan mengalami apa? Mengalami banyak hal yang tidak pernah terjadi dalam sejarah manusia sebelumnya ya. Mungkin pernah terjadi dalam bentuk yang lain, tapi di generasi kita ini kita baru lihat yang seperti ini. Dan ini kan menjadi yang terbaik, menjadi yang terhebat. Banyak orang takut dan menghindarinya. Nggak usah takut, dikasih Tuhan. Selagi kita menjaga prokes dengan ketat, jaga imun dan semuanya, saya percaya kita aman dalam lindungan Tuhan. Kita kecuali tidak konyol untuk sembarang bergaul dengan kelompok orang, kerumunan orang, tidak memproteksi diri dengan baik. Nah, itu kan sebuah kebodohan. Tapi kalau kita sudah jaga dengan baik, kita percaya Tuhan melindungi kita secara luar biasa. Yang sudah terlanjur terinfeksi pun, yang sudah sedemikian ketat menjaga dirinya, kan begitu ya. Ada juga sudah jaga ketat dirinya, tetap kena infeksi. Percayalah Tuhan memelihara kita. Dia bilang begini, sadarkanlah kami akan singkatnya hidup. Betul, saudara dikasih Tuhan. COVID ini, saya dapat cerita dari salah satu teman kita bicara bahwa ketika dia kena COVID, cepat sekali Kak katanya, cepat sekali. Jadi ada banyak varian, memang ada yang tidak terasa, tapi ada yang cepat sekali. Dan beberapa malah menjadi korban, saudara dikasih Tuhan. Nah, saya suka ketika Daud diperlengkapi dengan orang-orang yang hebat dan luar biasa di dalam segala perang yang dia harus hadapi. Salah satu kelompok orang hebat yang bersama dengan Daud itu namanya Bani Isakar. Dalam 1 Tawarik pasal 12 ayat 32. Siapa Bani Isakar? Bani Isakar adalah orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengertian tentang saat-saat yang baik. Jadi kalau Mazmur dari Musa tadi yang kita baca, ajarlah kami menghitung hari-hari sehingga kami bijaksana. Nah, ini Bani Isakar paling jago dalam hal itu. Mereka memiliki seperti karunia, seperti talenta untuk mendapatkan pengertian tentang saat-saat yang baik dan apa yang harus diperbuat. Hal yang sama kiranya harus ada pada kita, yaitu memiliki pengertian tentang saat-saat yang baik. Apakah pandemi ini saat yang baik atau saat yang tidak baik? Bagi saya, ini bisa menjadi saat yang terbaik bahkan dalam kehidupan kita, karena pandemi ini memaksa banyak hal dalam kehidupan setiap orang, khususnya orang percaya. Memaksa banyak hal. Sekarang kita dipaksa lagi untuk ibadah online lagi yang tatap mukanya ditutup. Itu dipaksa, terpaksa, dipaksa, terpaksa. Ada banyak
keterpaksaan yang harus kita lakukan. Ada banyak ya di dalam musim khusus ini. Ini akan menjadi saat-saat yang terbaik bagi kita, karena kapan lagi kita dipaksa yang dengan rela nggak rela kita harus ikuti segala protokol kesehatan, segala hal-hal yang tidak boleh dilakukan di musim ini demi menjaga kesehatan. Rela nggak rela kita harus lakukan. Bukankah ini menjadi musim yang terbaik? Karena kemudian kita harus melakukan sesuatu yang harusnya kita nggak mau lakukan. Ini yang disebut penyangkalan diri. Nah, itu yang saya bilang, ini menjadi musim yang terbaik. Ada dua hal apa yang harus diperbuat. Kalau kita mengacu dari Bani Isakar yang mengerti saat yang baik dan apa yang harus dibuat. Kalau begitu, kalau memang ini adalah menjadi musim yang terbaik bagi kita, musim pandemi ini bisa menjadi musim yang terbaik. Oke, saya mau bilang, bagi saya mau melihat ini dengan perspektif yang berbeda. Saya melihat musim pandemi adalah musim yang terbaik bagiku, ya, musim terbaikku. Karena ada banyak hal yang menantang diri saya untuk menjadi seperti yang harus dilakukan pada musim ini, ya, saudara dikasih Tuhan, dalam konteks kesehatan dan keselamatan, gitu, saudara dikasih Tuhan. Jadi ini menjadi musim yang terbaik karena polisinya bukan manusia lagi, ya. Polisinya adalah virus itu sendiri dan itu tidak terlihat. Jadi itu menolong banyak kita untuk mau tidak mau melakukan banyak hal yang mungkin kita tidak nyaman. Nah, apa yang harus diperbuat? Ada dua hal, dua saja. Yang pertama, ini jadi musim terbaik kita karena kita ditolong untuk mengalahkan diri sendiri lebih banyak. Ya, saudara dikasih Tuhan, kita ditolong untuk mengalahkan diri sendiri lebih banyak. Ditolong, dipaksa sebenarnya, bukan hanya ditolong. Untuk mengalahkan diri sendiri. Tidak nyaman, saya memutuskan menggunakan 2 masker, saudara dikasih Tuhan, ya. Karena bagi saya tidak hanya untuk melindungi diri saya dan keluarga saya, tapi juga saya berharap ini bisa menjadi model. Karena saya adalah pemimpin rohani, gembala jemaat, bapak rohani, maka saya ingin jadi model buat saudara supaya memang nggak ada jaminan, tapi lebih baik daripada tidak, kan? Saudara dikasih Tuhan, saya harus, tidak nyaman, tapi harus dilakukan. Dan saya memutuskan seminggu 2 minggu ini lockdown lokal di rumah kami. Jadi sekarang Rock Center tutup lagi dan saya banyak di atas, di tempat saya. Dan saya bilang kepada orang-orang kantor semua bahwa saya akan menutup diri di atas, gitu, saudara dikasih Tuhan, ya. Pasti keluar kalau harus keluar dengan urusan-urusan yang harus dilakukan di luar tentunya. Tapi aktivitas kembali di rumah aja lagi dan jarang keluar. Main-main basket, latihan lagi di rumah saja, saudara dikasih Tuhan, bagi anak-anak. Saudara dikasih Tuhan, pelatihan mengalahkan diri sangat kondusif di musim terbaik ini, ya. Kita ditolong untuk menang sama diri sendiri. Matius 6 ayat 25 bilang begini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Baca sama-sama selanjutnya, ayo bersuara dengan saya. Bukankah, baca, hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Kita pernah belajar beberapa waktu yang lalu bahwa bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Maksudnya adalah bukankah hidup itu lebih penting daripada kehidupan? Bukankah nafas lebih penting dari kehidupan? Mencari hidup. Nah, gitu ya. Bukankah hidup lebih penting daripada mencari hidup, mencari nafkah? Ah, gitu ya. Memang kita harus bekerja. Orang juga bilang kalau enggak kerja juga akan mati. Tapi sudah berlebihanlah pikiran seperti itu. Saya cuma bilang buat keluarga rohaniku bahwa Alkitab bilang hidup itu lebih penting daripada makanan. Kalau Tuhan menantang kita dengan ayat ini, dia lagi bilang begini kok. Kita bisa dipelihara Tuhan secara ajaib dan sempurna. Amin. Lagi saya bilang ya, kita bisa dipelihara Tuhan secara ajaib dan sempurna. Bukan berarti kita harus malas-malasan. Tapi kalau kita memang terpaksa membatasi, ini kata yang tepat ya, membatasi diri kita,
yang tentu saja kalau dalam hitungan-hitungan rupiah mungkin akan juga membatasi uang kita, apa yang kita dapat. Tapi Alkitab bilang kan, bukankah hidup lebih penting? Bukankah nafas lebih penting? Terlalu banyak kita cari uang, berusaha cari uang, kemudian kita mengorbankan nafas kita, kesehatan kita, hidup kita. Kontraproduktif, anti klimaks. So dikasih Tuhan ya. Katanya mau cari hidup, ternyata mengorbankan hidup. Hati-hati, so dikasih Tuhan ya. Jadi Anda yang punya aktivitas, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala saudara ingin ingatkan jangan terlalu nekat, jangan terlalu percaya diri, so dikasih Tuhan. Maksud saya percaya diri perlu tapi over confidence, nah itu yang tidak boleh, so dikasih Tuhan ya. Confidence harus, percaya diri harus, tapi over confidence, terlalu percaya diri itu berbahaya, so dikasih Tuhan ya. Sebab virus memang ada. Jadi batasi diri saudara, karena hidup lebih penting dari segala, saya bosan, saya jenuh. Nah, kemudian saudara mau ngapain kalau sudah jenuh? Saudara mau korbankan nyawa saudara hanya karena alasannya jenuh. Kan itu nggak pas, saudara dikasih Tuhan ya. Masa hanya karena alasan jenuh, terus mau mengorbankan nyawa kita, mengorbankan hidup kita. Alkitab bilang lagi ya, bukankah hidup lebih penting daripada makanan? Nah itu silakan didebat itu ayat ya. Karena orang suka bilang begini, kalau nggak ada makanan kan nggak hidup. Tapi Alkitab bilang kan, hidup lebih penting daripada makanan. Dalam konteks ini dia bilang begini, bahwa lihat burung-burung di udara. Nggak menabur, nggak menanam, diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. So dikasih Tuhan, percayalah, kita tidak akan mati kelaparan. Dengarkan baik saya, kita tidak akan mati kelaparan. Persoalannya adalah, bagi kita kadang-kadang itu nggak cukup. Ya, makanya diingatkan ya, bahwa tubuh lebih penting daripada pakaian. Pakaian bicara sesuatu yang tidak primer, ya, hanya pelengkap, sekunder saja. Yang primer sekarang, bukankah yang primer lebih penting daripada yang sekunder? Nah itu bahasa ekonominya mungkin, so dikasih Tuhan. Mari di dalam musim yang spesial ini, sekarang kita katanya katanya banyak artikel, Indonesia masuki gelombang kedua musim pandemi. Sekarang kita mungkin jauh lebih berbahaya dari COVID tahun lalu di saat-saat seperti ini. Padahal kabar baiknya adalah tinggal selangkah lagi, ini saya kasih tahu ya, kita akan masuk dalam herd immunity. Kita bersyukur di jemaat kita, keluarga besar kita, sudah semakin banyak yang divaksinasi, puji Tuhan. Saya bahkan memutuskan siap-siap Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau nanti ibadah tatap muka kita dibuka lagi, mungkin 1 bulan lagi, kita tidak tahu sampai kapan, nanti akan dikasih tahu. Nanti kalau dibuka lagi, hanya untuk yang sudah divaksin. Hanya untuk yang sudah divaksin, saudara bisa ibadah tatap muka. Jadi divaksin itu menjadi motivasi, walaupun bukan hanya untuk divaksin supaya ikut ibadah, tapi untuk kesehatan kita. Tapi saya berpikir bahwa nanti dalam ibadah kita, saya sebut ibadah herd immunity, ya, ibadah yang di dalamnya lebih 80%, bahkan 90%, kalau perlu 100%, semuanya sudah divaksin. Oh ya, orang bilang vaksin bukan jaminan, tapi itu menjadi satu-satunya cara saat ini untuk bisa menolong kita, bisa terbebas, selain kita harus jaga prokes yang ketat tentunya. Jadi saudara dikasih Tuhan, selangkah lagi kita akan masuk dalam herd immunity, ya, kekebalan tubuh secara imun, secara komunal, secara komunitas. Nah, namun sabar. Sabarnya kapan? 1-2 bulan ini sabar. Juli, Agustus ini sabar. Pemerintah begitu luar biasa. Kita gereja sedang membuat pendekatan kepada Dinas Kesehatan supaya mau menolong Dinkes mengadakan vaksinasi. Kami mau bersurat kepada Dinkes supaya di Novotel ini kita mau memvaksinasi jemaat. Doakan kalau ini bisa terjadi ya. Kalau memang kehendak Tuhan pasti bisa terjadi. Namun, saudara dikasih Tuhan, ini menjadi musim terbaik karena apa yang harus kita buat? Mengalahkan diri sendiri lebih banyak. Secara nyata kita sudah dipaksa mengalahkan diri kita untuk disiplin dalam banyak hal. Nah, tentunya secara rohani pun demikian.
kita mau mengalahkan diri kita dari kemalasan kita, misalnya baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan seterusnya. Dan beribadah, dan seterusnya. Mari kita mengalahkan diri kita yang marah, yang jengkel, yang dongkol, mengalahkan diri kita dari kekecewaan yang meracuni kita, kepahitan yang membunuh kita, dikasih Tuhan. Kita mengalahkan diri kita dari ketidaksabaran kita mengalahkan diri kita dalam banyak hal. Latihan mengalahkan diri ditolong di musim terbaik ini, ya. Latihan mengalahkan diri sendiri ditolong di musim terbaik ini. Mari mumpung kita latihan di dalam menjaga kesehatan, latih juga dirimu beribadah. Latih, kalahkan diri kita. Kita telah belajar beberapa waktu yang lalu bahwa dalam musim kesendirian cuma ada satu orang di sana, dan satu orang ini berpotensi bisa menjadi penghalang terbesar atau menjadi teman untuk bekerja sama dengan kita. Satu orang itu adalah diri kita sendiri. So dikasih Tuhan, kalau ada hal-hal yang menghalangi kita pada kehendak Tuhan, dari diri kita, kalahkan itu, ya. Kalahkan itu. Karena kita sudah belajar di musim terbaik ini, bahwa kita mengalahkan diri lebih banyak. Tidak mau pakai masker, harus pakai masker. Mau keluar, harus di rumah. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Kembali WFA, mungkin sekarang sudah diumumkan PPKM darurat di beberapa kota. Saya nggak tahu Kalimantan Timur, tapi bagi saya bilang sama keluarga saya, nggak usah tunggu PPKM darurat. Kita mendaruratkan diri kita sendiri demi memproteksi diri kita dan keluarga kita. Dan sekarang bagi keluarga rohaniku, Rock Balikpapan, mari PPKM daruratlah di rumah masing-masing. Artinya kalau nggak perlu sekali Anda nggak perlu keluar, tahan diri 1 bulan 2 bulan ini sebelum kita melangkah dalam herd immunity. Agustus ke atas kita berdoa semuanya akan berbeda sama sekali, dan saya berdoa akan kembali normal seperti sedia kala. Amin. Orang bilang tidak mungkin, ya mungkin saja, mungkin tapi dengan cara yang berbeda tentunya. Mungkin pakai masker akan menjadi kebiasaan setelah itu. Yang pertama adalah ini musim yang terbaik dalam hidup kita, karena di musim ini kita belajar lebih banyak mengalahkan diri kita dipaksa untuk mengalahkan diri kita untuk jaga kesehatan. Itu menolong kita untuk kita menang atas diri kita secara rohani, secara karakter, dan menjadi serupa Kristus. Yang kedua, apa yang harus diperbuat ketika kita merenungkan hari-hari ini di musim yang spesial ini? Yang kedua adalah mengembangkan kesadaran akan seriusnya yang tidak kelihatan. Mengembangkan kesadaran akan seriusnya yang tidak kelihatan. 2 Korintus 4 ayat 16 bilang begini, sebab itu kami tidak tawar hati, perhatikan ya. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, ada banyak hal yang memungkinkan itu terjadi sekarang ya. Secara lahiriah, secara bisnis, secara usaha kita semakin merosot, mungkin juga kesehatan. Tapi Alkitab bilang begini, namun manusia batiniah kami dibaharui, itu dia saudara, dari hari ke sehari. Bukankah ini menjadi musim yang terbaik? Ya, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, ya, ringan, amin ya. Walaupun kita ini berat Pak Herol, betul ya. Tapi mari lihat dengan perspektif firman. Dia bilang ini penderitaan ringan. Katakan sama-sama dengan iman saudara. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Coba lihat bandingannya. Jauh sekali. Yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Coba itu, lihat perspektif itu yang kita butuhkan sekarang ya. Kemudian mari baca sama-sama ayat 18 bersuara yuk. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Di musim terbaik ini, kenapa kita bilang menjadi musim yang terbaik? Karena latihan kita pada kesadaran akan yang tidak kelihatan, tertolong. Dulu kalau nggak kelihatan kita kurang hargai. Sekarang yang nggak kelihatan itu bisa menjadi serius. Contohnya virus ya. Karena yang nggak kelihatan inilah kita pakai masker sekarang. Karena kita nggak tahu. Coba bayangkan sekiranya virus bisa terlihat. Kita tahu kapan pakai masker dan kapan tidak pakai masker. Karena terlihat. Sudah jelas-jelas nggak ada virus. Terlihat soalnya yang hijau-hijau kecil kelihatan itu ya. Walaupun kecil tapi kelihatan. Kita tahu kapan pakai masker dan kapan tidak pakai masker lah. Kira-kira gitu ya. Nah, tapi sekarang kita nggak bisa lihat. Pun demikian juga dengan Roh Kudus yang bersama dengan kita. Tidak terlihat. Tuhan tidak terlihat.
Tapi itu menjadi serius, saudara dikasih Tuhan. Kalau kita sadari, kalau kita libatkan. Nah, di musim ini menjadi musim yang terbaik karena ini dia saudara. Kesadaran akan Roh Kudus yang tidak terlihat semakin terlatih, semakin berkembang, semakin bertumbuh kesadaran akan Roh Kudus. Kenapa? Karena kita sadar pada yang tidak kelihatan itu sangat terlatih. Terlatih sekali, yaitu virus. Sangat terlatih, kita sangat tahu walaupun tidak kelihatan, tapi itu serius. Sama seriusnya Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Roh Kudus tidak pernah main-main dengan kita. Dia serius dengan kita. Dia tidak terlihat. Tapi mari kembangkan kesadaran, tumbuhkan kesadaran bahwa Tuhan yang tidak kelihatan itu nyata sekali. Itu nyata sekali. Dan musim pandemi ini menjadi musim terbaik bagi kita karena kesadaran kita akan Roh Kudus yang tidak terlihat itu semakin bertumbuh, berkembang, semakin hebat. Saudara dikasih Tuhan, kita semakin terlatih, terpaksa tapi terlatih. Tidak apa-apa, terpaksa tapi terlatih. Saudara dikasih Tuhan, tidak apa-apa. Itu baik buat kita untuk kita semakin serupa Kristus dan menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Baiklah saudara dikasih Tuhan, katakan sama-sama musim terbaikku. Ya, ini adalah musim terbaik kita. Bagi orang lain ini menjadi musim yang malapetaka bencana. Tapi bagi kita tidak, ini musim terbaik kita karena kita terlatih untuk mengalahkan diri kita sendiri. Kita terlatih untuk mengembangkan kesadaran akan Roh Kudus, akan Tuhan bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, percaya bahwa saat-saat ini menjadi musim yang terbaik karena ini spesial di generasi kami yang tidak semua generasi bisa melihat musim ini Tuhan. Dan karena itu kami percaya menjadi musim yang terbaik karena di sini kami belajar banyak untuk mengalahkan diri kami, belajar banyak menguasai diri kami. Sama seperti kami harus disiplin secara prokes, prosedur kesehatan, demikian juga kami disiplin secara rohani, kami melatih diri kami, menang atas diri kami, dan membuat diri kami sebagai teman yang baik untuk menggenapi rencana Tuhan. Dan ini di musim yang terbaik, karena kesadaran kami akan Roh Kudus semakin berkembang. Seiring dengan kami sadar akan virus yang tidak terlihat, maka semakin kami sadar lebih lagi akan kuasa Tuhan yang bekerja dalam kami, akan kehadiran Tuhan dalam hidup kami, di rumah kami, dimanapun kami berada, Tuhan ada di situ. Kesadaran itu bertumbuh berkembang secara subur di musim ini. Maka kami sebut ini musim yang terbaik karena akan menjadi lonjakan-lonjakan iman, lompatan-lompatan iman dalam kehidupan kami. Dan kami semakin serupa Kristus dan semakin berjalan dalam rencana Tuhan dan menggenapinya. Terima kasih untuk musim terbaik ini Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya kita semua diberkati lewat firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Dan saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu siapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Dan mari kita sama-sama berdoa. Bapak terima kasih untuk firman-Mu dan saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Roti dan anggur dikuduskan di dalam nama Yesus. Kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, gereja-Mu dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa pada malam waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you Jesus. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, aku, egoku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Sekarang kita angkat tinggi-tinggi cawan di tangan kanan kita.
Kemudian Yesus mengambil cawan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami bisa menerima tubuh dan darah-Mu. Kami bisa menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih untuk karya salib-Mu, kasih karunia-Mu yang begitu besar bagi kami semua. Kami sadar kami sangat disayang Tuhan. Dan pagi hari ini kami sekarang angkat tangan untuk Indonesia. Kami berdoa dan kami katakan Shalom Indonesia. Dan kami percaya Indonesia pasti akan dipulihkan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan Indonesia. Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden, kami berdoa supaya mereka senantiasa sehat senantiasa dan diberikan selalu hikmat, kekuatan untuk bisa mengatur bangsa yang besar ini dengan bijaksana dan adil Tuhan. Sehingga seluruh warganya merasa sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para menteri, kabinet kerja, bahkan TNI Polri, bahkan sampai kepada gubernur, wali kota, bupati, camat, semua sama-sama bekerja keras, bersinergi untuk terus menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 di seluruh Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk mereka yang sedang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang karantina mandiri Tuhan. Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai para dokter, para perawat untuk terus merawat yang sakit di rumah sakit Tuhan. Dan kami berdoa supaya para dokter, para perawat dilindungi Tuhan. Tidak terpapar COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Paling papat kami percaya segera dipulihkan Tuhan dan sudah dipulihkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Wali kota dan jajarannya diberikan kekuatan, hikmat untuk terus menuntaskan, menyelesaikan semua masalah-masalah yang sedang terjadi di kota kami, Balikpapan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga, berdoa untuk para pemimpin di gereja kami di Rock Balikpapan, Pak Herol sebagai gembala sidang bersama keluarga, anak-anak Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terus diurapi Tuhan, bertambah-tambah hikmat sehingga bisa membawa jemaatmu semakin dewasa, semakin serupa dengan Kristus. Begitu juga kami berdoa, hamba berdoa untuk seluruh diaken, gembala-gembala kakak. Kami semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Bahkan seluruh jemaatmu Tuhan, dari yang paling muda sampai yang paling senior, semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, sehat, diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa supaya mereka yang sedang terpapar COVID-19 di dalam jemaat ini dijamah Tuhan dan disembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pakai gereja kami untuk menjadi berkat bagi kota Balikpapan, bahkan bagi Indonesia. Haleluya, haleluya. Sekarang kami angkat handphone kami karena kami akan memberikan persembahan secara online, virtual, lewat QR code yang akan tampil di layar TV kami. Kami memberi dengan sukacita. Kami memberi karena kami sudah diberkati Tuhan. Dan kami percaya persembahan kami adalah benih yang subur. Kami tabur di tempat yang subur. Kerajaan-Mu diperluas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberi dengan cinta kepadamu. Haleluya, haleluya. Angkatlah tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Aminkan dengan antusias setiap janji Tuhan kepada saudara. Sebab kehendak Tuhan, engkau semakin naik dan tidak turun. Bahkan engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Sekarang kita kepalkan dua tangan kita sama-sama. Karena mulut kita semua sudah diurapi Tuhan. 3 kali kita ucapkan bersama-sama. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini
pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Haleluya. Sekarang para imam, para suami tumpang tangan untuk istri dan anak-anakmu, terimalah berkat dari sorga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan shalom, memberikan damai sejahtera, sukacita, berlimpah-limpah dalam pengharapan. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima berkat Tuhan ini. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Ingat tetap protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.